Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Edi Susilo selaku pengempu mata kuliah Sejarah Hukum Keluarga Islam dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran virtual yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jurang kesesatan menuju pusaran iman dan takwa, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Alivia Yulfadila dengan NPM 21210100003. Baik, pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tinjauan umum hukum keluarga Islam. Adapun penyajian materi yang akan kami sampaikan, yang pertama, pengertian hukum Islam, fikih, dan usul fikih. Yang kedua, ruang lingkup hukum Islam. Dan yang ketiga, karakteristik hukum Islam. Penyampaian materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Towi. Kepadanya disilahkan. Tinjauan umum tentang hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian hukum Islam, syariat, fikih, dan usul fikih. Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum secara KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan atau adat yang mengikat suatu individu. Dapat kita artikan secara sederhana bahwasannya hukum itu adalah aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan adapun kata yang kedua yaitu Islam. Islam didefinisikan oleh Mahmud Shaltut bahwasannya Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada seluruh umat manusia bahwasannya agama Islam adalah agama yang benar, yang dimana di dalamnya mengajarkan berbagai aspek tentang kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya hukum Islam itu adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku perbuatan manusia sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian pengertian yang kedua yaitu syariah. Syariah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu asy-syariah yang artinya jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti. Secara istilah, syariah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, meliputi akidah, akhlak, muamalah, segala aspek kehidupan, dan mengatur hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Adapun pengertian secara istilah syariat menurut Wahab Az-Zuhal, menurutnya syariat itu adalah setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah, baik yang terkait dengan masalah kajian ilmu kalam maupun masalah kajian ilmu fikih. Di sini dapat kita simpulkan bahwasannya syariah itu mempunyai cangkupan arti yang luas, yang mana berkaitan dengan akidah teologi Islam, kemudian membahas tentang akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pengertian yang ketiga, yaitu fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata al-fiqhu atau al-fahmu, yaitu pemahaman, atau dapat diartikan pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan atau ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah diberi beban hukum. Kemudian fikih ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fikih ibadah. Itu fikih ibadah adalah fikih yang mengatur dan membahas tentang ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh.
Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah, yaitu fikih yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian, bisnis, ataupun jual beli, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fikih munakahat. Fikih munakahat ini adalah fikih yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Dan yang keempat adalah fikih jinayah atau hudud. Fikih ini membahas tentang tindak pidana Islam. Kemudian yang kelima adalah fikih syiasah. Fikih syiasah adalah fikih yang membahas tentang politik dan tata pemerintahan. Kemudian masuk pengertian yang keempat, yaitu usul fikih. Usul fikih secara bahasa berasal dari kata usul, al-aslun. Al-usul yaitu asal, pokok, atau pondasi. Sedangkan fikhun atau fahmu yaitu pemahaman. Sedangkan secara istilah, usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang sumber-sumber dalil dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut. Dapat kita lihat bahwasannya ada perbedaan dalam fikih dan usul fikih. Perbedaan yang pertama bahwasannya usul fikih itu membahas tentang sumber dalil, yang mana seperti contoh ijma. Ijma dapat dijadikan sebagai sumber dalil dan istihsan dapat dijadikan sumber hujjah bagi sebagian ulama. Sedangkan fikih yang menjadi bahasannya itu adalah dalilnya yang rinci. Contohnya adalah wajibnya niat dalam melakukan sebuah amalan. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Kemudian adapun perbedaan dari tujuan fikih dan usul fikih. Tujuan dari usul fikih adalah memahami atau membahas tentang kaidah dan metode istinbat. Sedangkan fikih ilmu yang mempelajari tentang status hukum suatu mukallaf atau menetapkan status hukum dari perbuatan mukallaf. Dari uraian semuanya dapat kita simpulkan perbedaan syariat, fikih dan usul fikih. Perbedaan yang pertama bahwasannya syariat itu berasal dari Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih ataupun usul fikih itu berdasarkan pemikiran para ulama, pemikiran para manusia. Kemudian yang kedua, syariat itu berasal dari kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Sedangkan sumber hukum fikih dan usul fikih itu berasal dari kitab-kitab fikih dan usul fikih. Yang ketiga, syariat itu bersifat fundamental atau mencangkup secara luas, karena di dalamnya ahli memasukkan cangkupan tentang bahasan akidah dan akhlak. Sedangkan fikih bersifat instrumental, yang mana cangkupannya terbatas, yaitu mencangkup hanya perbuatan manusia. Selanjutnya, pengertian ibadah menurut bahasa yang berasal dari kata abada ya'budu yang berarti taat. Umumnya, ibadah terbagi menjadi dua, yakni ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, di mana ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang dilakukan secara langsung kepada Allah tanpa perantara, dan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang dilakukan melalui perantara dan dapat diwakilkan. Menurut mazhab Syafi'i, ibadah terbagi menjadi tiga, yakni ibadah madaniyah mahdoh, di mana ibadah fisik yang tidak dipengaruhi oleh komponen lainnya, seperti sholat, puasa, dan mengaji. Yang kedua, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu murni yang menyangkut dengan urusan harta, seperti sedekah, seperti zakat. Dan yang ketiga, ibadah maliyah ghairu mahdoh, di mana ibadah yang mengandung harta dan gerakan fisik saat beribadah. Contohnya yakni haji. Yang ketiga ada muamalah, yakni hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama ada jual beli. Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang. Melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar merelakan dengan akad. Selanjutnya ada mudharabah, yakni bagi hasil, yakni kerjasama antara dua pihak satu yang mengeluarkan modal dan pihak dua yang mengelola. Yang ketiga ada syirkah atau musyarakah, yakni kerjasama dua pihak yang membuat suatu usaha di mana dua pihak memberikan kontribusi dana yang nantinya keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama. Yang keempat, gadai, di mana
Gadai adalah penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran barang tersebut. 5. Ijarah atau sewa, yakni jual beli manfaat dengan akad atas kemanfaatan pada suatu mubah. Yang keenam, ada murabahah, yakni jual beli dengan modal ditambah dengan untung yang diketahui menyebutkan harga pokok barang dan mengharapkan si pembeli memberikan keuntungan yang lebih. Yang ketujuh adalah hutang piutang, yakni menyerahkan harta dan benda kepada orang lain dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dan yang kedelapan adalah riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurul Fadila dengan NPM 212101004. Dengan kesempatan saya kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya di bagian C, karakteristik hukum Islam. 5. Hukum Islam dapat berkembang sesuai waktu dan tempat. Kaidah-kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya pada kaum tertentu dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk seluruh masa. Dalam sejarah hukum Islam telah berlaku selama 14 abad. Kedinasan Al-Quran dapat dilihat dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang universal yang tidak terbatas pada waktu yang tepat dan tertentu. Dalam Quran surat As-Sabah surat 24 ayat 28 dan Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107 menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam dan diutus untuk semua makhluk di muka bumi ini. Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia dan seluruhnya. Hukum Islam memiliki tujuan yang berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah sekaligus menyejahterakan individu dan masyarakat secara bersamaan dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. 7. Hukum Islam bersifat ta'akul dan ta'abdul. Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang terkandung nilai-nilai ta'abdul atau ghairul maqulat al-mana, yaitu ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Meskipun akal tidak mampu menjangkaunya, tidak dapat diterapkan ijtihad di dalam masalah ini. Contoh, bagian-bagian yang harus dikenakan air saat berwudu. Muka, tangan sampai siku-siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Sedangkan dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai ta'akuli atau ta'abdil. Al-mana, yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang muamalah yang terdapat ijtihad. Sebagai contoh, transaksi jual beli dengan ijab kabul antara penjual dan pembeli secara tegas dan menyatakan penjual dan pembeli barang tertentu dengan harga tertentu. Muhammad Yusuf Musa mengemukakan 3 prinsip dasar hukum Islam. 1. Tidak mempersulit dan tidak memberatkan. 2. Memperhatikan secara menyeluruh. 2. Mempertahankan kesejahteraan manusia dan keseluruhan. 3. Mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Sedangkan Fatur Rahman mengemukakan 5 prinsip dasar hukum Islam. 1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. 2. Menyediakan beban. 3. Ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia. 5. Mewujudkan keadilan yang merata. Dari 2 pendapat tadi diketahui bahwa prinsip dasar hukum Islam itu ada 4.
Satu, hukum Islam minimalkan beban sehingga tidak mempersulit. Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut. Ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan Al-Quran, sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya ketentuan boleh menjamak dan mengqadha sholat ketika seseorang sedang berpergian, boleh tidak berpuasa ketika sedang sakit, dan diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. 2. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa bahkan agama. 3. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata. Islam memandang semua manusia sama, tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil. 4. Ditetapkan secara bertahap. Seperti yang diketahui, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsung-angsung, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Hikmah yang pokok dari penetapan hukum Islam secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah pemberlakuan hukum haram bagi peminum keras. Dalam hal ini, hukum Islam dengan jelas memberikan tahapan-tahapan dalam penetapan hukumnya, dimulai dari aturan sederhana pada penetapan keharamannya. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum. Perbedaan pokok hukum Islam dan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain, bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada Allah. Sumber hukum Islam modern berupa Al-Quran, Sunnah Rasulullah, sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok. Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya dibandingkan. Tanda perbandingan yang sangat mencolok antara Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai yang diciptakan, sehingga tidak akan pernah diterima akal secara sama membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia. Islam mengajarkan suatu prinsip akidah yang benar. Telah prinsip-prinsip akidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan mendasar akibat ulah para penganutnya. Dasar-dasar Islam bersumber pada wahyu yang dapat dijumpai dalam Al-Quran, dan dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, serta hukum internasional, dan cabang-cabang hukum yang lain. Para fuqaha, atau bisa disebut dengan ahli fikih, terkait dengan sumber pokok Al-Quran dan Sunnah, selama ditemukan nas di dalamnya. Jika dalam keduanya sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus cari dasar-dasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip. 2. Aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dari moral. Aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturan menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman. Tanpa ada perbuatan antara muslim dan non-muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dari hal bertetangga.
Dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga, tanpa dibatasi oleh agama, harus diikat oleh peraturan. 3. Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan di akhirat. Ciri terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan. Hukum buatan manusia tidak akan memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi akan hukuman terhadap para pelanggar undang-undang hanya akan ditetapkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam undang-undang tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat. Hukum Islam menjanjikan pahala dan saksi di dunia dan di akhirat. Sanksi ternyata jauh lebih besar daripada sanksi di dunia. Karena itu, orang yang beriman rasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang didasarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Karena itu, hukum tersebut tidak akan dapatkan suatu tindakan hanya bertujuan untuk membangun masyarakat. Sanksi yang diterima oleh yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukum dunia dan sanksi material lainnya, juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contohnya yang disebutkan dalam buku-buku fikih berkaitan dengan hal ini. Soalnya, perdagangan yang eksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan sholat adalah kodelaan, atau menurut keputusan hukum positif, yakni sah menurut hukum sipil. Bagaimanapun, hal ini merupakan dinyatakan yang diizinkan menurut hukum agama dan hukum ideal. Pada saat yang sama, seorang yang melakukan tindakan kriminal dan merusak barang milik orang lain harus membayar kepada pemiliknya. Bahkan, dia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut. 4. Kecenderungan hukum Islam bersifat komunal. Di atas, sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialitik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lainnya, yang meliputi seluruh hak dan kewajiban. Pengertian khususnya yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan bidang ibadah lainnya. Pengaruh penghalalan jual beli dan mengharamkan riba. Perintah jual beli dan larangan riba serta menegakkan hukum Indonesia untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh di atas, jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan pemerintah dalam mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki, sebagaimana yang kita jumpai dalam Al-Quran, Sunnah, dan putus-putusan pada ulama melalui ijtihad.
Hal ini yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturan sehingga pada akhirnya juga mempunyai waktu komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktik riba, yang pada dasarnya prinsip mengutangkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum buatan manusia. Aturan dalam hukum Islam meliputi berbagai persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan tertentu. Adapun hukum manusia, aturan yang dibatasi pada permasalahan tertentu, misalnya hal yang mengatur 4. Kecenderungan hukum Islam bersifat komunal. Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialitik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lainnya, yang meliputi seluruh hak dan kewajiban. Pengertian khususnya yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan bidang ibadah lainnya. Pengaruh penghalalan jual beli dan mengharamkan riba. Perintah jual beli dan larangan riba serta menegakkan hukum Indonesia untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh di atas, jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan pemerintah dalam mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki, sebagaimana yang kita jumpai dalam Al-Quran, Sunnah, dan putus-putusan pada ulama melalui ijtihad. Hal ini yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturan sehingga pada akhirnya juga mempunyai waktu komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktik riba, yang pada dasarnya prinsip mengutangkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum buatan manusia. Aturan dalam hukum Islam meliputi berbagai persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan tertentu. Adapun hukum manusia, aturan yang dibatasi pada permasalahan tertentu, misalnya hal yang mengatur hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, hukum internasional, atau masalah-masalah yang lainnya, tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran Al-Quran dan Sunnah dalam surat bertangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan atau undang-undang. Ternyata ada seperti di atas, jika didapati dalam undang-undang buatan manusia, semua undang-undang buatan manusia selalu didahului oleh konstitusi sebagai acuan. Dalam konsideran atau undang-undang tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam yang acuannya dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti ini, orang-orang melatih hukum Islam akan merasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang ditemukan dalam hukum selain hukum Islam. Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar
ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu, serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapannya yang benar dan menyalahkan urusan kehidupan secara adil. Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hukum serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu ilahi yang sangat tahu tentang persoalan mana dalam berbagai aspek kehidupannya.